Umi, apakah boleh untuk mengajukan syarat sebelum menikah Umi kepada calon? Baik ya, mengajukan syarat dalam pernikahan boleh-boleh saja gitu ya. Akan tetapi jika nanti sampai terjadi misalnya syaratnya nanti kalau pengen sudah nikah ya kepengen nanti tetap diizinkan untuk bersama orang tua misalnya gitu ya. Ternyata setelah menikah misalnya pasangannya kok menentang dia untuk duduk bersama orang tuanya. Artinya kalau ada seperti itu nggak langsung jatuh talak tuh enggak. Dikembalikan lagi, artinya perempuan tadi punya hak untuk menuntut. Artinya untuk protes, untuk komplain gitu ya. Dan nanti kalau memang ternyata si suami misalnya pasangannya tuh masih tidak mau melakukan gitu ya, maka nanti boleh ibaratnya dia punya pilihan karena kan sudah terjadi kebohongan gitu ya. Nah makanya nanti dia bisa mengajukan cerai gitu, artinya ke mahkamah kalau dia perempuan misalnya. Kenapa? Karena sudah menentang dari perjanjian misalnya seperti itu. Tapi nggak langsung jatuh, sama seperti misalnya seorang laki-laki mengajukan syarat kepada seorang wanita yang dinikahi. Ini pernah juga Buya bahas ya. Ada seorang wanita yang misalnya menjadi istri kedua ya, misalnya yang memang syaratnya adalah ya mau nikahi tapi kamu jangan nuntut untuk selalu saya jenguk setiap saat gitu kan. Artinya misalnya kan ada sebagian laki-laki begitu, artinya tidak ada tuntutan nafkah yang harus sama dengan istri yang pertama misalnya. Artinya tidak boleh ada tuntutan deh gitu loh. Nah kalau ternyata si wanita tadi sudah setuju gitu kan, maka ya akhirnya dia menikah gitu kan. Ternyata kok di dalam pernikahannya si perempuan kan yang awalnya setuju deh diketemuin sebulan sekali, ujung-ujung kadang yang namanya orang kan muncul rasa suka gitu kan. Akhirnya dari sebulan jadi seminggu sekali. Akhirnya dia mulai nuntut tiap hari. Maka si suami jika merasa dia tidak mampu untuk memenuhi tersebut ya dia menawarkan. Apakah kalau karena memang tuntutan tadi dari awal sudah ada kesepakatan begitu, maka tidak boleh ada tuntutan kan, harusnya begitu. Nah kalau ternyata misalnya masih ada tuntutan, dia sampaikan dia nggak mampu. Kalau nggak ya nanti berpisah kan begitu. Artinya syarat ini adalah sebagai komunikasi awal gitu ya, bahwa nanti supaya dalam pernikahan itu jangan sampai dia itu kayak itu tadilah ada kebohongan dalam pernikahan, karena mungkin kan orang sebelum menikah tuh sudah ada gambaran gitu ya, bahwa nanti saya misalnya gini loh, saya punya orang tua yang sudah tua, nggak punya anak lagi, saya tuh anak tunggal misalnya begitu. Sehingga ketika dia menikah dia butuh orang yang sekiranya nanti akan bisa membantu dia untuk mengurus orang tuanya. Makanya kadang dia mengajukan syarat sebelum menikah. Jadi syarat ini sebenarnya adalah untuk kesepakatan supaya nanti dalam pernikahan itu jangan sampai ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah ini. Jadi kalau memang seperti itu boleh-boleh saja, hanya nanti kalau ternyata ada yang berbeda dari pelanggaran syarat tersebut, maka nggak langsung jatuh, tapi itu bisa menjadi bukan menjadi suatu keharaman bagi si wanita atau si laki yang mengajukan syarat jika ternyata ada pelanggaran dalam pernikahan, selagi ini syaratnya bukan syarat yang bertentangan syariat ya, syarat yang memang adalah ini untuk kemaslahatan yang besar, yang dilihat untuk kemaslahatan yang besar, maka saat itu boleh mengajukan ke mahkamah untuk bercerai untuk yang wanita. Dan kalau laki, kalau misalnya bisa dia menjadi sebab, boleh diizinkan untuk bercerai. Karena menceraikan tanpa sebab itu kan haram. Seorang wanita meminta cerai dari suami dengan tanpa alasan syar'i, ini kan menjadi orang yang tidak akan bisa mencium bau surga. Seorang suami pun menceraikan wanita seenaknya pun hukumnya haram, dosa gede. Maka dengan pelanggaran syarat tadi ini menjadikan sebab boleh dia untuk meminta berpisah gitu ya. Jadi seperti itu, Allah alam bisawab.